Nah, apa yang ditanyakan oleh Pak Bambang itu ya memang full time equivalent itu tidak bisa sepotong-sepotong karena ada satu bagian dengan menggunakan metode e-learning, yang sebagian lagi menggunakan metode PBL, yang sebagian lagi dengan yang lain. Itu membuat definisi dari full time equivalentnya menjadi tidak bisa diseragamkan. Nah, tentunya ini bukan hal yang mudah. Nanti kita diskusikan, saya tidak bisa menjawab bagaimana perhitungan full time equivalentnya. Kita dalami dulu bagaimana yang ingin dikembangkan oleh masing-masing unit, tergantung kurikulum yang didesain. Nanti kita bisa tentukan bagaimana mengkonversinya terhadap full time equivalent, apalagi SKS dan sebagainya. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anies. Mungkin saya mencoba maju dulu ke pertanyaan dari FE terkait dengan bagaimana dukungan dari JDLN apabila untuk kegiatan long distance learning dengan Kanada. Jadi dari sisi teknologinya sendiri, Bu, kami sebetulnya siap saja. Selama di Kanada sendiri juga menggunakan fasilitas video conference-nya ini berbasis IP karena atau ISDN, tapi biasanya kalau dengan ISDN ini biayanya lebih mahal. Sedangkan kalau dengan IP ini karena ini melalui internet sebetulnya bisa dikatakan tidak ada biayanya, tapi tinggal dari site Kanadanya sendiri. Ini apakah dia men-charge sejumlah biaya tertentu, tetapi kalau dari sisi UI-nya sendiri, apabila itu juga nanti diikutinya dari Fakultas Ekonomi, mungkin semuanya sudah bisa diikuti dari FE dan mungkin bisa dikatakan biayanya tidak ada karena menggunakan kalau jaringan IP. Tapi kalau menggunakan ISDN, nah ini mungkin yang ada biayanya sesuai dengan tarif ISDN. Nah, ini yang mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut dengan partner di Kanadanya seperti apa. Nah, kemudian pertanyaan dari mungkin dari FH dan dari psikologi ini nanti mungkin Bu minta tolong Bu Tati, Bu ya. Kemudian yang dari FISIP kami belum sempat bisa mendengar lengkap, tapi saya teruskan ke pertanyaan dari Pak Ruli dari Fasilkom. Jadi rambu-rambu penyelenggaraan e-learning terutama dari sisi yang satu sesi untuk tatap muka. Jadi memang di situ disebutkan bahwa minimal memang satu sesi. Nah, ini satu sesi ini memang terutama kami menganjurkan kalau bisa ada dalam satu kuliahnya, biasanya itu dalam kuliah pendahuluan itu kalau bisa tatap muka. Tapi kalau itu tidak bisa terselenggara pun paling tidak di dalam pemberi ujian itu dilakukan di kelas atau secara tatap muka. Jadi satu sesi tatap muka ini minimal satu kali itu bisa diisi dalam bentuk ujiannya, atau kalau memang bisa ditambah dengan tatap muka pada waktu kuliah, ini mungkin di kuliah awal. Nah, kemudian atau mungkin nanti dari Bu Kiki mungkin bisa nambahkan lagi atau mungkin ditambahkan mengenai. Kebetulan ada Bu Kiki dari BPMA, mungkin bisa membantu memberi penjelasan terkait dengan SK tadi ya, atau rambu-rambunya. Terima kasih Pak Gatot untuk menjawab pertanyaan Pak Ruli dan mungkin pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Jadi dalam e-learning itu kami dalam menyusun rambu-rambunya itu kita bagi menjadi 4 kategori, kategori 1 sampai kategori 4. Kategori 1 tuh yang kira-kira baru mulai, kemudian kategori yang 4 itu yang sudah full e-learning. Nah, untuk full e-learning kita masih menetapkan rambu-rambu minimal 1 kali pertemuan. Tapi untuk menjalankan yang kategori 4 itu butuh izin khusus dari universitas. Jadi bukan hanya dari departemen. Kalau memang Bapak Ibu sudah merasa siap kuliahnya dijalankan secara full e-learning dengan tidak melupakan berbagai aspek yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tati, silahkan go saja, mungkin harus tapi harus melalui izin gitu. Jadi yang selama ini itu kita encourage sampai kategori 3. Kategori 3 itu minimal 20% dari seluruh perkuliahan itu masih dalam tatap muka. Jadi nggak hanya 1 kali pertemuan saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kiki. Kemudian saya
lanjut ke pertanyaan dari FKM tentang kelas jauh. Ini apakah, e-learning ini apakah bisa dianggap berbeda dengan kelas jauh? Mungkin saya bisa minta tolong ke chroma key-nya lagi tadi, ke slide. Oke, mungkin ini dari FKM. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa yang kami izinkan atau kami anjurkan dari UI ini itu adalah e-learning yang diselenggarakan untuk sebagian dari mata ajar dari prodi yang sudah ada. Jadi artinya mata ajar yang sudah ada ini mungkin beberapa sesinya diberikan dalam bentuk e-learning. Jadi bukan memang prodi baru atau bahkan seluruh kurikulum dari suatu prodi ini diberikan dalam bentuk e-learning. Apalagi kalau ini prodinya ini dibuat baru dan khusus mahasiswanya ada di luar UI. Jadi artinya secara distance. Karena terus terang memang kami juga belum memberikan atau mengeluarkan SK tentang pelaksanaan distance learning. Yang ada baru pelaksanaan e-learning, credit earning, dan credit transfer. Oleh sebab itu, yang kami himbau di sini adalah pelaksanaan e-learningnya ini sebatas pada kuliah yang ada di dalam satu prodi yang sudah berjalan. Jadi mungkin itu Pak. Jadi memang nanti pengakuan apakah ini nanti dianggap sama dengan distance learning atau kelas jauh. Nah ini memang kami sarankan kalau memangnya ini sudah berjalan di prodi yang sudah ada atau kuliah yang sudah berjalan di satu prodi, ini saya rasa bukan kelas jauh lagi. Karena mahasiswanya kan terdaftar sebagai mahasiswa di mana UI dan mereka mengambil mata kuliahnya juga secara blended atau hybrid tadi, ada yang di kelas dan juga ada yang melalui e-learning. Jadi mungkin jawaban dari saya itu, tapi kecuali kalau training Pak. Kalau training itu silakan saja, karena kalau training kan tidak memiliki satu kredit tertentu atau sampai berdegree. Nah, ini yang terus terang yang kami jaga jangan sampai menyalahi aturan adalah kalau yang sampai program berjenjang degree. Jadi kalau hanya sifatnya training atau misalkan training beberapa kali dan sebagai melalui video conference ini dengan pihak luar, silahkan saja. Saya rasa itu mungkin nggak ada masalah. Oke, mungkin untuk FIK bagaimana memfasilitasi kuliah di luar negeri. Nah ini tadi sama saja sebetulnya Pak. Jadi apakah itu memfasilitasi dari site luar negeri yang ingin mengambil mata kuliah di sini atau istilahnya credit earning melalui video conference, ini juga sama juga apabila FIK sudah memiliki kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di luar negeri dan kemudian beberapa sesi kuliahnya ini diikuti melalui video conference oleh mahasiswa di FIK, ini kami bisa memfasilitasi selama universitas yang menjadi penyelenggara atau istilahnya narasumber di mana universitas tersebut berada, ini memiliki koneksi atau fasilitas untuk video conference juga yang bisa kami akses melalui IP atau ISDN tadi. Selama tidak ada fasilitas itu kami agak sulit untuk memfasilitasinya. Nah kebetulan kalau yang kemarin sudah di-create oleh FIK untuk kerjasama dengan salah satu universitas Tokyo, mereka memanfaatkan fasilitas JDLN yang ada di Tokyo. Nah ini jelas tidak ada masalah bagi kami. Nah ini tinggal nanti memang harus tanyakan bagaimana bentuk kerjasamanya, karena seperti yang akan dilakukan oleh FIK itu kalau nggak salah pendanaannya ada yang ditanggung oleh pihak Tokyo. Jadi karena terus terang koneksinya kalau menggunakan internet tadi atau IP bridge itu sebetulnya tidak ada charge-nya, tapi biasanya dari sisi di Tokyo-nya sendiri mungkin mereka men-charge untuk fasilitas yang digunakan. Mungkin itu saja Pak. Nah mungkin saya akan beri kesempatan ke Bu Tati untuk menjawab pertanyaan juga Bu. Silakan Bu. Halo. Saya akan jawab. Selamat siang Pak Reto. Mengenai kemampuan verbal. Jadi kemampuan verbal, kalau tadi dikatakan kemampuan verbal, kalau dalam tradisional memang kita dengar suaranya Pak. Tapi kalau
kemampuan verbal dan elektronik, sebenarnya kita bisa pantau karena diskursnya itu kan terekam secara teks. Ya. Jadi kita bisa perhatikan struktur kalimatnya, kita bisa perhatikan konsep-konsep apa yang muncul pada saat itu. Dan di situ kita bisa ukur sebenarnya kemampuan verbal dalam arti kata bagaimana dia mengutarakan isi pikirannya, walaupun yang tampil di layar baru teks. Tapi kalau kemampuan verbal yang akan Bapak ukur adalah perilaku, ya, misalnya dalam presentasi bagaimana dia mengemukakannya, maka memang itu tidak bisa kecuali teleconferencing kayak ini. Jadi kalau kita pakai teknologi full blown seperti ini, teleconferencing itu sebenarnya bisa semua, seperti classroom itu bisa sekali. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, ya kalau itu. Tapi kalau udah cuman modelnya computer conferencing, ya, maka ucapan atau diskusi antar kelompok itu yang kelihatan adalah isi pikiran dan cara dia mengemukakannya itu bisa kita lihat. Jadi bukan hanya tertulis dalam bentuk kalimat atau makalah. Ya. Kemudian yang dari saya tadi ada values, maaf saya sebenarnya ada satu lagi. Dari kedokteran itu tips yang saya mungkin ingin menambahkan produk House hasilnya bisa dipakai, Bapak perlu sosialisasi. Nah, sosialisasi yang penting menurut saya untuk UI ya terutama adalah bagaimana teman-teman bisa menerima media ini sebagai salah satu media yang bisa membantu dalam mengajar. Jadi salah satu metode. Nah, ini kan sesuatu yang baru sehingga harus sosialisasi itu tekanannya pada bagaimana merubah sikap, ya, berubah pandangan yang tadi menganggap mungkin lebih enak kalau saya mengajar hanya menggunakan papan tulis, lalu kok saya mesti belajar lagi menggunakan IT. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin hidden, tidak terasa, tapi menjadi sesuatu yang semacam tidak dimanfaatkan produk-produk itu. Jadi sosialisasinya ini lebih daripada hanya sekedar kita seperti saat ini, harus lebih daripada itu karena yang mau dirubah adalah sikap, attitude dalam menerima budaya kita dalam mengajarkan, budaya mahasiswa dalam belajar, ya itu. Kemudian kalau FKG values tadi satu pertanyaan yang penting, Pak. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu kita kan punya kompetensi yang ingin dicapai. Dan setiap kompetensi itu ada unsur knowledge dan skill-nya, ada unsur sikap. Nah, kita harus bisa mengidentify mana sikap yang bisa, itu values kan sikap ya Pak ya, mana sikap atau values yang bisa kita pindahkan atau bisa diterima, diambil lewat elektronik media ini. Mana yang harus dia tetap muka. Gitu loh. Dia tetap harus hadir. Nah, itu kita harus bedakan. Oleh karena itu tadi saya menekankan aspek learning environment-nya kayak apa. Learning environment itu bukan hanya e-learning saja, karena learning environment secara keseluruhan bagaimana nanti dia akan apakah ada media-media lain, metode lain yang bersamaan dengan itu dalam mencapai hasil belajar. Jadi kita harus mengidentify dulu kompetensi itu di mana yang attitude yang bisa kita titipkan lewat elektronik, di mana yang harus kita minta dia berhadapan dengan kita, sehingga ada tetap face to face gitu ya. Jadi itu harus jelas. Kemudian saya ingin melanjutkan pada psikologi yang bisa saya jawab. Jadi Bapak tadi kalau mesin ini dianggap kita ketemu manusia dengan mesin, rasanya enggak deh Pak, saya ketemu dengan Bapak ini tadi, kayaknya saya melihat Bapak gitu ya. Jadi kalau full blown teleconferencing itu sebenarnya kita bisa lihat benar, apalagi kalau synchronously, jadi pada saat yang sama, jam yang sama, teleconferencing itu memungkinkan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa ini ada, enggak juga gitu ya. Tapi memang pembelajaran yang full blown teknologi ini mahal. Artinya mahal, artinya kita harus desain dengan baik karena capaiannya pun bagus, yaitu attitude juga bisa dicapai. Kalau kita mau bentuk lebih sederhana lagi ya cuman tekstual, ya cuman computer conferencing gitu ya. Kalau Bapak bicara soal computer conferencing memang betul kita tidak berhadapan dengan orangnya, cuman foto dari mahasiswa mungkin maksimal. Tapi tidak berarti e-learning itu hanya computer conferencing, teleconferencing full blown itu e-learning yang paling bagus gitu yang bisa disajikan. Mungkin itu saja, dan saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi Pak Anies bilang, karena sering kali kita lupa seakan-akan e-learning itu adalah metode yang cocok untuk semua.
sama juga dengan kita mengatakan menggunakan papan tulis atau menggunakan project apa sih namanya yang pakai slide itu PowerPoint atau itu seakan-akan itu bisa dipakai semua. Tidak. Kita harus lihatnya, kita mau mengajarkan apa, kita harus mau menghasilkan knowledge, ada skill dan sikap apa yang mesti keluar dari situ. Baru kita pilih medianya. Gitu loh ya. Jadi saya sangat setuju dan ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Anies. Jangan menganggap ini sebagai karena ini mahal dan ini high tech penuh, itu bisa mencapai semua. Itu yang saya katakan terlalu mengagung-agungkan. Saya merasa itu harus pada tempatnya. Kemudian sebaiknya memang kalau sampai sekarang setahu saya kita menganut dual mode. Ya, artinya kalau memang harus tatap muka, panggil tatap muka. Karena dimanapun unsur tatap muka ada. Tapi itu harus menjadi satu kesatuan desain kita. Dia datang tatap muka untuk mendapatkan apa. Dia datang tatap muka untuk bisa kita ukur apanya. Sehingga nanti dengan yang elektronik ini, dia akan kita ukur apanya. Lalu dua-duanya itu digabung bisa mencapai kompetensi yang kita ingin bisa dia miliki setelah dia mengikuti kuliah kita. Nah, itu pertanggungjawaban kita seperti itu gitu ya. Mungkin mudah-mudahan apa yang saya berikan ini cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi karena ini cukup banyak tadi pertanyaannya dari hampir semua site dan waktu kita sebenarnya sudah habis karena kami sudah menjadwalkan hanya sampai jam 12.30 dan ini sudah lebih dari hampir seperempat jam. Jadi mungkin kami akan akhiri sosialisasi ini, tapi kami tetap masih menerima pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang masih belum terjawab atau mungkin masih ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Silakan mengirim ke email kami tadi yaitu ppsp@ui.ac.id atau untuk sementara ini kami ada di Rektorat lantai 7 tapi mungkin nanti insya Allah dalam waktu dekat kami akan pindah ke perpustakaan pusat sehingga mungkin Bapak dan Ibu juga bisa lebih mudah menghubungi kami dan apabila ada bantuan yang perlu kami berikan di dalam mendeliver kuliah-kuliah yang berbasis e-learning atau pelaksanaan video conference, silahkan menghubungi kami. Oke, akhir kata terima kasih kepada semua partisipan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sosialisasikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua, dan apabila masih menginginkan pelatihan, tadi seperti yang sudah kami sebutkan akan ada pelatihan untuk dosen mulai dari bulan Maret, April, dan Mei. Silakan dipilih jadwal yang sesuai. Dan kepada Prof. Artati, kemudian Pak Anies dan Bu Kiki, kami ucapkan juga terima kasih atas kesediaannya memberikan masukan dan juga sharing informasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, enak jam dulu nih, saya mau dipakai. Hah? Soalnya apa namanya surat izinnya macet di bawah aku. Kemarin bang Farouk ini aja baru atas nama akhirnya makanannya. Kemarin dimintain belum. Akhirnya pas hari H. Saya hanya di sini. Kalau udah saya mau nih. Asmau, ya kan? Oh, ya benar nanti. Asmau, bapak. Kemarin di pengadilan, tanahnya tuh pendeknya. Kayaknya harus ganti dompet lo pak. Pendek kan pak. Besok lagi. Untung ingat kepala pak. Tadi mau bayar. Loh.